Nah, begitu soal rohani, ini sangat tinggi sekali. Kita awam, kita tidak bisa. Hakikatnya manusia ini, nah, dengan doanya, Rasulullah dengan doanya. Maka ketika Rasulullah ini di Taif, dilempari orang, malaikat Jibril mau marah. Nah, Rasulullah melarang jangan, malah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun dan sebagainya. Para hadirat yang hormati, kalau praktek ya saya sering. Saya tuh nggak pernah belajar aplikasi. Kemudian saya baru tanya, oh aplikasi, gaib ya aplikasi, di program. Saya sering berdoa, Allah masyur, man amila bihadir sholawat hidayah. Ya Allah, datangkan orang yang datang pada hidayah. Tamu saya setiap hari datang. Saya butuh orang alim, ya Allah, kalau butuh orang baik badan. Ini ada orang datang membantu saya. Hanya di sana. Ya Allah, Allah maksil hajati, yang paling hajat kulo. Wa hajati mayak di hajati, hajati wong sing nulung kulo. Hajati wong sing mayak man ro'ani, hajati wong sing berjumpa kulo. Wa man ro'ani, hajati wong sing ketemu kulo. Orang belum ketemu saya. Wa hasil man zakaroni, hajati wong sing mau ingat kali kulo. Wa man ro'a man zakaroni, wong sing ingat kali kulo. Wa man masilani, wong sing wasilah kulo. Man masilani, wong sing wasilah kulo. Wasilah itu mah tolong. Be lahir itu gaib. Mila maaf nyuwun sewu. Niki kula nggih. Tahadu bi nikmah. Yang sambat kali kulo, Romo Yai, itu banyak ketemu saya dalam jalan jauh. Banyak kejadian ini yang tidak masuk akal. Ini fadlnya Allah, jadi bisa diprogram. Ya Allah, yang berjuang tawhid dia, yang buka rezekinya, saya doakan. Ya Allah, bang sing masang dana box, banyak bayar rezekinya. Nah, kemudian dia masang box, rezekinya ditambahi. Padahal kalau boleh nyebut fulan mbak fulan, dan jangan bayai, ingatkan lagi satu saat dia lupa, sampai tidak ngisi dana box, sampai 1 bulan. Bapak mbak sing mati nang kuburan teko ngimpeni. Anakku, kok suwi gak tau enek kiriman nang kuburku. Apa kowe gak tau masang dana box saiki? Diperingatkan ini. Ini ada dalam dunia gaib. Dan ini asing dalam dunia. Di luar kita sudah hampir tak ada. Perjuangan rohani demikian ini. Alhamdulillah banyak kejadian. Ya, ini tajub ini mak Allah nih. Orang misalkan kemarin di Palu, orang apa namanya dia keadaan ambruk rumahnya, terus nyaut tanggalan dia ada gambar saya, dirangkulin, dia sampai tidak mati. Padahal saudara mati semua kebelekan gitu. Dia hanya bagian kakinya aja lecet. Dari kemarin tuh, dia bingung, sudah bingung sampai yang Allah lali, nyanda tanggalan yang gambar saya, kemudian dirangkul dia aja diem aja. Yang sama dia satu keluarga, lainnya mati semua. Nah itulah gaib. Kalau saman digali betul insya Allah nanti akan dibukakan Allah SWT. Dan wahidah tidak bicara politik, murni hanya ngejak ibadahnya Allah. Tidak bicara golongan, tidak bicara apa-apa. Kalau ada orang minta tolong, ya baca. Ya Sayyidi ya Rasul berbanyak, insya Allah ijabah. Saya tidak butuh apa-apa, tidak ada bargain dengan apa-apa. Semata-mata tidak mengajak pada Allah. Ya ini insya Allah. Lalu binikmah niki. Ya, yang kita bantu akidah alhamdulillah banyak jadi. Yang tidak jadi hanya adalah ke diri. Memang syariat ilahiyah ya ada kekurangan. Buat tinggal email jadi sama Arifin, nganjuk atau jadi ya. Nah, kemudian Lumajang jadi. Ya, kemudian Gus Saiful memang ada kekurangan setelah lahiriah. Dan memang pada itu tuh saya katakan Gus Saiful mungkin pada waktu itu Pak Edi ada enggak? Gus, ini nanti orang mengatakan sama enggak jadi loh. Saya sebutkan tahu. Sama nanti dikatakan sama enggak jadi, tapi cobalah aku tak ndonga. Barangkali ijabahi. Kalau enggak ya tawakal, tapi sak mong nih sama enggak jadi. Ini Gus Saiful sak tak ngomong sak durunge. Langsung ada Bu Putih ada pada waktu di rumah saya. Nah, Pak Bu Putih insyaallah. Iki lain sing ngomong, saya enggak menekan saya ini bagian orang lain saja. Ada orang ngomong sama enggak jadi nanti.
Tapi tetap tak dukung. Lek gelem amal tak dumane, mudah-mudahan aku ijabah. Aku tak nyuwun nang Allah. Barangkali qadar masih qadar yang taklik yang digantungkan permanen orang. Bukan qadar yang sudah paten. Qadar ada dua. Ada yang taklik digantungkan pada ikhtiar manusia, ada yang paten. Walaupun ikhtiar bagaimanapun tidak bisa. Nah ternyata nggak jadi. Maka ketika datang saya, ya sabar aja. Ini pun ya kita melangkah lagi. Udah mujadah. Mungkin kamu lebih bagus. Nah ini kira-kira gitu. Para jadat yang dihormati. Gaib itu kalau digali luar biasa. Sayang kita meniadakan gaib. Lek kepepet tok aja kita baru usaha gaib. Tapi lek rodok penak, wis gak. Ya saya tadi ya begitu. Sampai maghrib, loh kok masuk angin. Saya gak penak. Kemudian saya baru sabtajat mujadah. Alhamdulillah. Mau begitu Pak Edi datang tadi, udah hilang Pak Edi. Sekarang sehat sekali saya. Tadi sudah sakit saya. Ya itu memang jiwa itu seperti fisik. Kena pengaruh gampang sekali. Anak angin masuk angin. Jiwa sama sekali. Sangat sensitif. Hanya kita tidak kita rasakan. Fisik kita gampang masuk angin. Tapi karena perubahannya sedikit, tidak kita rasakan. Jiwa sama, terus ada perubahan. Ada pengaruh sedikit, ada perubahan. Cuma kita tidak tidak teliti. Baru kalau sudah parah, baru kita ke rumah sakit. Jiwa sama, jiwa itu setiap saat berubah terus. Tapi kita tidak memahami. Baru kalau sudah parah, kita lagi sadar terus gue yang rumah sakit atau mujadah. Begitu saya. Para jadwal yang kau hormati. Ini saya analogkan ilmu-ilmu gaib itu. Begitupun soal keimanan. Dulu ada cerita. Ya. Ada cerita. Apabila seseorang itu mangan barang haram sekali aja, misalkan kalau dulu jam kan mangan babi. Mangan babi saidi itu artinya peteng selama 40 hari. Ada. Itu mangan babi aja. Mungkin Pak Padel pernah dihitung dulu itu. Nah, pernah kamu dengar Pak Padel itu sambil hitung dulu Pak Adi itu. Ya, itu pegangannya dihitung dulu. Ini peteng. Karena hati-hati dengan makan haram ini. Itu orang tua dulu kan. Begitu kita bertingkah maksiat saidi aja. Sebetulnya sudah pengaruh jiwa kita. Angel jangan ingat tentang Allah. Coba, apa dijajal? Apa tenang? Jajal tak? Makan barang haram. Saidi aja. Diniat jajal. Apa betul pengaruh ada? Dimakan. Diniati. Barang haram. Apa? Getih pitik. Ada pengaruhnya. Lek sama teliti. Cuma sama nggak teliti sehingga seolah gak. Ya nyapa tuh kok angel penting. Kok sulit ingat pada Allah. Memang itu aja. Tapi sama ndak teliti ini sebabnya apa. Nah maka tafakkur sa'atan khairum min ibadati sana. Berpikir sesaat itu lebih bagus daripada ibadah setahun nilainya. Karena ibadah setahun bisa aja nanti ibadahnya nggak diterima malah maksiat. Kalau berpikir akan tahu kekurangan-kekurangan kita sehingga bisa memperbaiki. Maka ada peribahasa berpikir 1 detik itu nilainya lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Karena kalau siapa berpikir tahu ini aku apa sebabnya, mengapa aku ini kau gak gelem ibadah, tahu mengapa aku bodoh, oh karena tidak sinau, itulah rahasianya. Begitu tentang hati. Kalau hati bisa ditarik. Bahkan dulu itu ada cerita dalam suatu aliran sesuatu tertentu. Kalau sudah dikasih minum, dia lupa. Bahkan pernah terjadi, ini hak terjadi. Namanya Ki Fakhrudin dari Ambarawa. Orangnya ampuh.